Apartemen masih menyala terang, padahal waktu sudah menunjukkan hampir dini hari. Seorang pria membuka kode di pintu apartemen tanpa kesusahan, karena dirinya termasuk salah satu dari 3 orang yang mengetahui kode apartemen milik Alexander. Tumben ini lampu masih pada nyala. Kenzo berjalan memasuki apartemen seorang diri. Dirinya baru pulang dari klub malam. Enggan pulang ke rumah karena habis minum minuman tadi, orang tuanya pasti akan menceramahinya habis-habisan kalau tahu dirinya sering pergi ke klub malam. Kenzo membuka pintu kamar Alex. Rupanya sang pemilik kamar sedang ke kamar mandi. Kenzo tahu karena ada suara gemericik air dari dalam kamar mandi Alex. Kenzo mencebik. Pantes, gue tungguin sampai jamuran kagak nongol tuh makhluk. Rupanya main curi start duluan dia. Kenzo mengomel. Tapi kemudian matanya langsung terbuka lebar saat kornea matanya menangkap dengan jelas ada noda darah di atas tempat tidur Alex. Kenzo menerka-nerka dengan siapa Alex bergulat semalam. Apa mungkin mantan Mickey Mouse? Gue harus minta penjelasan. Kenzo mondar-mandir sambil menunggu Alex keluar kamar mandi. Tak begitu lama, Alex keluar dengan hanya memakai celana panjang tanpa baju. Kenzo sejurus kemudian mendorong Alex hingga Alex terjerembab ke atas tempat tidur dengan wajah yang keheranan. Woi, setan. Anak siapa lo perawanin? Gila lo ya. Selama ini kita udah sepakat gak akan merusak anak orang. Tapi lo yang ingkar bangsat. Kenzo murka dan memukul wajah Alex. Tapi tangan Alex segera menangkap tinjuan Kenzo. Kala Kenzo akan kembali memukulnya. Mini sendiri yang datangin gue. Alex menghempaskan tangan Kenzo dan mendorongnya. Kemudian Alex bangun dan berdiri di hadapan Kenzo. Gak mungkin dia sukarela datang kalau lo gak ngecem dia. Mini itu bukan cewek gampangan. Lo sengaja jebak dia dengan permainan murahan lo kan? Bisa-bisanya cuma karena mobil lo lecet dikit, lo minta ganti rugi seperti itu. Dasar bajingan lo. Kenzo semakin marah. Dari awal memang Kenzo tidak terima dengan apa yang Alex lakukan untuk Mini. Terasa tidak adil untuk wanita sepolos dan sebaik Mini. Ken, kita bicara dengan kepala dingin. Gue jelasin semuanya. Alex akhirnya mengalah. Melihat emosi Kenzo yang meluap-luap dan ucapan Kenzo yang memang benar adanya membuat Alex tidak ingin menambah panas keadaan. Alex mengajak Kenzo keluar kamar. Mereka duduk di sofa dan saling berseberangan. Tatapan mata Kenzo sangat tajam. Dia tidak takut sama sekali akan kekuasaan Alex. Sekalipun Alex akan membatalkan investasi yang akan ditanamkan pada rumah sakit yang belum lama dirintisnya. Kenzo tidak peduli. Yang Kenzo mau, Alex sadar dan tidak sembarangan mempermainkan wanita. Gue sudah membebaskan dia dari hutang-hutangnya, tapi dia tetap ingin melunasinya. Padahal gue cuma ngetes dia aja. Seberapa besar tanggung jawab dia hingga waktu kesepakatan berakhir. Ternyata dia wanita yang mempunyai tekad yang kuat. Mini tidak menyerah begitu saja. Dia bisa saja tidak datang malam ini. Tapi nyatanya dia datengin gue di saat gue sudah gak mengharapkan kedatangannya. Jelas Alex. Alex menghela nafas sejenak. Dilihatnya Kenzo yang masih bersedekap dada menunggu kalimat-kalimat berikutnya. Gue sudah transfer balik duit dia. Bahkan gue tambahin 2 kali lipat. Gue memang brengsek. Tapi gue gak ada niatan merusak anak orang dengan alasan konyol. Lalu tadi itu apa? Potong Kenzo masih tidak terima dengan apa yang terjadi. Gue gak tahu kenapa dia malah datang kemari, Ken.
Harusnya dengan duit yang sudah gue balikin ke dia aja, dia ngerti kalau gue udah anggap hutang dia tuh lunas. Apalagi gue juga sudah kirim dia pesan tadi. Kapan lo transfer? Pulang dari kantor? Gue pikir gue sudah keterlaluan sama dia, makanya gue balikin tuh duit. Lo ngomong langsung ke dia. Alex menggelengkan kepalanya. Gue nggak bahas itu sama sekali. Gue malah bilang gue anggap lunas karena dia nemuin orang yang terlibat dengan kematian Aris. Bego. Apa lo bilang? Lo itu bego. Mungkin aja kan Mini nggak tahu lo udah transfer balik. Kenzo masih tidak terima. Terus kenapa masih lo embat juga pas dia datang kemari? Tanya Kenzo dengan geramnya. Lo tahu kan Ken, pas gue merasa ketakutan siapa orang yang udah berhasil nenangin gue. Dan melihat Mini datang kemari, gue merasa gak rela ngebiarin dia pergi. Gue butuh dia Ken. Gue butuh dia karena NZ terus neror gue untuk datang menemuinya dan bawa nama Aris. Gue memang egois Ken. Gue memang bajingan. Gue sudah ngambil apa yang bukan hak gue. Harusnya gue bisa nahan diri. Tapi melihat Mini tadi malam yang begitu menawan dan menantang, akal sehat gue hilang. Gue menginginkan dia seutuhnya. Gue ingin dia ngilangin trauma gue. Dan hasilnya, gue merasa nyaman. Sampai-sampai gue pulas banget dan gak tahu dia pergi ninggalin gue. Alex berkata pelan. Sepertinya dia merasa kehilangan karena Mini tidak ada di sampingnya saat dia bangun. Kenzo menurunkan tangannya, kemudian berjalan menghampiri Alex dan menepuk pundak sahabatnya itu. Lo nggak niat tanggung jawab ke Mini? Alex mendongak. Kalau nggak ada yang mau menikah sama dia dan dia datengin gue akan nikahi Mini, ucap Alex dengan yakin. Kenzo tersenyum. Jangan pernah lakuin hal itu lagi sama orang lain. Ingat prinsip kita. Boleh make, asal jangan merusak. Cukup Mini yang lo hancurin masa depannya. Jangan orang lain lagi. Nasihat bijak dari Kenzo membuat Alex mendorong pelan sahabatnya itu. Gak usah ceramain gue. Kenzo tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kesal dari Alex. Men, jawab Alex dengan balas. Mini dan Enzi gimana? Enak mana rasanya? 1 malam versus 2 tahun? Tanya Kenzo. Setan. Alex berdiri dan meninggalkan Kenzo sendirian di ruang tengah. Men, ayolah cerita. Rasanya perawan bagaimana? Teriak Kenzo dari luar. Pergi lo, dasar parasit. Mini? Neng Mini? Mini? Mini perlahan membuka matanya saat telinganya samar-samar mendengar suara orang bersaut-sautan memanggil namanya. Ternyata suara itu dari Boy dan Sri. 2 orang itu terlihat sangat panik menatapi Mini yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Mini mencoba bangun seraya memegangi kepalanya yang terasa berat. Minum teh hangatnya dulu, Neng. Sri memberikan segelas teh hangat kepada Mini dan membantu Mini untuk meminumnya. Terima kasih, Mbok, ucap Mini lemah. Kamu dari mana saja, Mini? Abang dan Fernando mencarimu seharian. Kamu tahu kan hari ini kamu menikah? Harusnya kamu tetap berada di rumah, bukan keluyuran hingga larut malam seperti wanita murahan. Bentak Boy. Mini menangis. Benar apa yang telah diucapkan Boy. Dirinya memang seperti wanita murahan yang mendatangi pria. Bahkan saat Alex memintanya untuk pergi, Mini malah menolak. Cinta memang benar-benar membutakannya. Apalagi nanti kalau benih dari Alex benar-benar tumbuh di rahimnya. Apakah Mini akan kuat menjalani hidup tanpa suami? Walaupun Mini memilih, tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa penyesalan yang teramat dalam. Harusnya dia tidak melakukan itu. Pilihannya memang sulit. Tapi kenapa jalan pintas yang ia ambil? Mini menangis. Ia merutuki kebodohannya. Kenapa aku tidak memilih mati saja daripada menjadi perempuan yang hina?
Mini menenggelamkan wajahnya di atas lutut yang ditekuknya. Ia semakin terisak mengingat kelakuan liarnya tadi malam bersama Alex. Apalagi saat baru tiba di depan rumah. Mini membuka ponselnya dan melihat sebuah notifikasi ada transferan masuk dari Alex ke rekeningnya. Alex juga mengirimkan pesan kalau Mini tidak perlu mendatanginya malam tadi. Mini langsung lemas. Tubuhnya terasa mati membaca pesan dari Alex. Terima kasih telah menjadi wanita yang tetap menjunjung tinggi kehormatanmu. Aku membebaskan hutangmu, Mini. Aku juga tidak akan memaksamu untuk menjadi wanitaku. Aku pasti bisa melewati ketakutanku setelah masalahku dan Enzi selesai. Maaf telah membuatmu susah dan membenciku. Setelah ini hiduplah dengan damai. Terima kasih telah banyak membantuku. Mini tanpa sadar menjerit, membuat Sri menjadi ketakutan. Dan boy, biarkan Mini istirahat dulu. Dia baru sadar dari pingsannya, pinta Sri. Boy mendengus. Urus dia, Mbok. Aku tidak mau ketika keluarga Fernando datang, Mini belum siap-siap. Perintah Boy dan segera keluar kamar Mini dengan menutup pintu keras-keras. Pukul 8 pagi, Fernando dan keluarganya sudah berada di rumah Mini. Rumah yang sengaja disulap menjadi tempat untuk melangsungkan akad nikah itu terlihat meriah dengan dekorasi bunga warna-warni di setiap sudut ruangannya. Fernando sengaja ingin melangsungkan akad nikah di kediaman Mini terlebih dahulu. Resepsi rencananya baru akan digelar 1 minggu setelahnya di tempat yang sudah dipersiapkan oleh keluarga Fernando. Mengingat Mini adalah seorang yatim piatu, Fernando tidak mau Mini terlalu repot mengurusi pesta pernikahan yang sebenarnya memang tidak diinginkan Mini sedari awal. Sudah 1 jam lebih, Fernando dan para tamu menunggu. Fernando gelisah karena sang calon pengantin wanita tidak juga keluar dari dalam kamar. Keluarga dan para tamu undangan yang tak lain hanya kerabat terdekat dari Fernando terlihat sudah kasak kusuk karena posisi tempat duduk pengantin wanita masih saja kosong. Geram dengan semua ini, Boy berdiri dan segera menghampiri Mini ke kamarnya, menjemput adik semata wayangnya. Tapi belum juga Boy mengetuk pintu kamar, sang calon pengantin wanita sudah terlebih dahulu membuka pintu dan keluar dari kamar dengan berbalut kebaya warna putih tulang dan juga sanggul di kepalanya. Selendang putih yang menjuntai di belakang kepala menambah anggun penampilan Mini pagi ini. Harusnya bunga melati yang digunakan sebagai hiasan kepala yang menggantung dari kepala hingga sebatas perut membuat semerbak khas pengantin. Riasan wajah yang tidak terlalu tebal tapi menawan membuat Mini menjadi pengantin yang sangat cantik hari ini. Tapi kecantikan dan penampilan Mini tidak sebanding dengan raut wajah yang sama sekali tidak memancarkan kebahagiaan. Mata yang sedikit sembab menandakan Mini memang tidak bahagia dengan pernikahan ini. Boy tersenyum menatap Mini. Adiknya itu sudah dewasa. Adik perempuan ini adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Mini, aku sudah siap dan akan menuruti apa permintaan abang. Aku akan menikah dengan Fernando. Itu kan yang abang mau? Aku bahkan tidak punya hak atas diri ini. Aku tahu, sekuat apapun aku melawan, aku tidak akan pernah menang melawan abang. Boy menahan lengan Mini saat Mini akan berlalu. Abang mau bicara, ucap Boy. Abang sudah mengabulkan permintaan Fernando untuk membebaskanmu setelah kalian menikah. Abang tidak akan memaksa kamu lagi untuk bergabung dengan bisnis abang. Abang ingin kamu bahagia, Min. Abang tidak bisa menjagamu selamanya dan memberikanmu nafkah yang halal, tapi Fernando bisa. Fernando sudah bersumpah akan meninggalkan dunianya dan bekerja pada perusahaan keluarganya. Fernando juga berjanji, dia tidak akan kasar lagi sama kamu. Dia akan menjaga kamu dengan nyawanya. Fernando akan membuatmu bahagia dengan kasih sayangnya. Boy berkata dengan suara lembut, tidak seperti biasanya. Abang menjodohkanmu dengan Fernando karena abang menyayangimu, Min.
Hanya Fernando yang abang kenal sebagai pria baik selama ini. Abang tidak bisa menyerahkanmu kepada sembarangan orang karena abang takut kalau kamu akan disakiti dan tidak bahagia. Mini kembali menangis mendengar kata-kata Boy. Padahal sedari tadi Mini sudah menahan diri untuk tidak menangis lagi. Mini tidak Mini kini menyesal kenapa terlalu mencuriga dengan abangnya sendiri. Memang awalnya niat Boy tidak baik pada dirinya, tapi ternyata Boy berubah niat jahatnya. Penyesalan selalu datang terlambat, seperti polisi di sinetron yang datang ketika penjahat sudah berhasil dilumpuhkan oleh para jagoan. Tapi apa gunanya penyesalan itu? Kesucian yang sudah hilang tidak akan pernah kembali lagi. Mini terlalu takut menghadapi jalan hidupnya bersama Fernando. Tapi Mini juga terlalu cinta pada Alexander, hingga begitu mudahnya dia menyerahkan begitu saja atas nama cinta. Bodoh, memang Mini bodoh. Tapi apa saat itu Mini punya pilihan? Seandainya saja Mini mengaktifkan ponsel, seandainya aja Boy bicara padanya sehari sebelumnya, seandainya aja, berandai-andai juga tidak ada gunanya. Nyatanya, Mini saat ini malah takut akan dirinya sendiri. Takut kalau Boy dan Fernando murka pada dirinya kalau tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengannya tadi malam. Jangan menangis terus, calon suamimu sudah menunggu. Ayo, abang antar ke sana. Boy menghapus air mata Mini dan menggandeng tangan sang adik ke ruang tamu. Mini terus saja memperhatikan Boy yang kini sudah duduk di hadapannya bersama sang penghulu yang siap menikahkan mereka berdua. Lihat calon suamimu. Boy berbicara pelan menatap Mini. Mini mengikuti ucapan Boy dan menoleh ke arah Fernando yang duduk di sampingnya. Lelaki itu memakai jas putih senada dengan warna baju yang Mini kenakan. Fernando tersenyum dan menghapus air mata Mini. Hari ini hari bahagia kita, Mini. Jangan menangis karena setelah ini aku tidak akan membiarkan orang lain untuk membuatmu menangis, apalagi menyentuhmu. Dek. Mini menelan salivanya, terkejut dengan pernyataan Fernando. Apakah Fernando tahu jika Mini telah mengkhianati calon suaminya? Kesucian yang seharusnya malam ini diserahkan kepada Fernando, tapi sudah lebih dulu ia berikan kepada orang lain. Sialnya orang itu tidak mengetahui kalau Mini sangat mencintainya. Mini menunduk. Tangannya terasa dingin saat ini. Mini semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Haruskah Mini diam saja atau berkata jujur? Mini semakin tak kalut. Apalagi malah saat ini wajah Alex yang terlintas di kepalanya. Bagaimana dengan pria itu? Apakah Alex mencarinya saat Mini pergi ketika Alex sedang tertidur pulas? Mini tidak mengerti. Kenapa di saat-saat seperti ini Mini jadi memikirkan lelaki tak berperasaan itu? Lelaki angkuh yang semalam menjelma menjadi sosok lelaki yang penuh kelembutan. Mini semakin terbayang saat mereka melalui hari-hari bersama. Saat Alex pertama kali menggenggam tangannya dengan erat, memeluknya dan menciumnya. Bahkan adegan percintaan mereka semalam terus berputar di kepala Mini. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Mini terhenyak saat teringat janjinya tadi malam di depan Alex. Lalu apa yang Mini lakukan sekarang? Mini malah duduk bersanding dengan pria lain dan akan menjadi istri Fernando setelah pria itu mengikrarkan ijab kabulnya. Bang Fernando, ada apa Mini? Aku mau bicara sebentar, ucap Mini. Bicaralah Mini, aku akan mendengarkannya, jawab Fernando yang masih setia memandangi wajah cantik calon istrinya. Tidak di sini bang, ucap Mini setengah berbisik. Fernando mengangguk menyetujui permintaan Mini. Sebentar ya pak, pinta Fernando kepada penghulu yang ternyata sudah selesai memeriksa berkas-berkas pernikahan Mini dan Fernando. Mau bicara apa, Min? Tanya Fernando setelah mereka berdua sampai di ruang tengah. Tak terlihat dari ruang tamu karena mereka berdiri sedikit ke belakang dekat pintu dapur.
Aku mau jujur sama Bang Nando. Ucap Mini setelah cukup lama ia menyiapkan hatinya untuk berkata yang sebenarnya. Mini sudah pasrah. Apapun yang akan Fernando dan Boy lakukan padanya akan Mini terima. Aku nggak bisa meneruskan pernikahan ini. Aku tahu, tapi aku akan tetap menikahimu, Mini. Cinta perlahan akan tumbuh di antara kita. Aku percaya suatu hari nanti kamu akan mencintaiku dengan tulus. Saut Fernando dengan suara lembutnya. Mini menggeleng. Aku tidak bisa, Bang Dando. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menikah dengan Bang Fernando maupun orang lain. Ucap Mini dengan suara tegasnya. Kenapa? Karena hatiku, cintaku, dan tubuhku telah aku serahkan kepada orang lain.